Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari alat gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata, serta mempelajari otot sebagai alat gerak aktif, kini tibalah saatnya kita mempelajari tulang sebagai alat gerak pasif. Ini adalah bagian dari rangkaian video pembelajaran IPA kelas 5 tema pertama. Kita mulai saja pembelajaran kita kali ini. Tulang merupakan alat gerak pasif pada manusia dan hewan vertebrata, hewan bertulang belakang. Ketika kita bayi, terdapat sekitar 270 buah tulang yang menyusun tubuh kita. Sedangkan ketika dewasa, manusia memiliki sekitar 206 buah tulang saja dalam tubuhnya. Loh, kenapa setelah dewasa jumlahnya berkurang? Karena ada sebagian tulang pada tubuh manusia yang ketika bayi tulang-tulang tersebut terpisah, akan tetapi setelah dewasa tulang-tulang tersebut menyatu. Itulah sebabnya tulang orang dewasa jumlahnya menjadi lebih sedikit dibanding dengan jumlah tulang ketika bayi. Semua tulang-tulang ini akan membentuk suatu rangkaian tulang yang disebut sebagai sistem rangka pada manusia. Fungsi rangka manusia. Ada beberapa fungsi penting sistem rangka pada manusia. Di antaranya adalah, pertama, menegakkan tubuh. Jika tubuh kita hanya tersusun atas otot saja, tanpa tulang dan rangka tubuh, mungkin kita akan terlihat seperti seonggok daging saja tanpa tubuh kita bisa tegak. Seperti handuk yang jatuh ke lantai. Atau seperti tubuh bekicot tanpa rumah yang merupakan hewan lunak tanpa tulang tersebut. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Adanya tulang dan rangka pada tubuh kita membuat kita memiliki bentuk tubuh seperti yang kita lihat sekarang. Panjang pendeknya tulang yang kita miliki akan mempengaruhi tinggi dan pendeknya tubuh kita. Bentuk tulang hidung, tulang pipi, tulang dahi, tulang rahang, dan sebagainya juga akan mempengaruhi bentuk wajah kita. Fungsi rangka yang ketiga adalah melindungi organ-organ dalam tubuh kita yang penting. Contohnya adalah tulang tengkorak melindungi organ yang sangat penting, yakni otak. Tulang dada dan rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang belakang melindungi sumsum tulang belakang yang ada pada tubuh kita. Yang keempat, ini yang jarang diketahui. Tulang atau rangka juga berfungsi sebagai tempat dibuatnya sel-sel darah, misalnya sel darah merah. Tulang-tulang di tubuh kita itu ibarat pabrik pembuatan sel darah. Pembuatan sel-sel darah utamanya terjadi pada bagian pipi tulang-tulang yang ada pada tubuh kita. Demikianlah 4 fungsi penting rangka pada manusia. Bagian-bagian rangka manusia. Rangka manusia biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian tengkorak atau kepala. Yang kedua, rangka badan. Dan yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Kita lihat bagian tengkorak terlebih dahulu. Manusia, siapapun dia, tidak peduli orang kaya atau miskin, cantik dan tampan atau tidak, kulit hitam, kulit putih, atau kulit sawo matang, mereka semua bentuk tengkoraknya kira-kira seperti ini. Kemudian rangka badan, bentuknya seperti ini. Rangka badan terdiri atas tulang selangka, tulang rusuk, tulang dada, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang panggul. Kemudian rangka anggota gerak, ada 2 bagian ya ini. Anggota gerak atas yakni rangka kedua tangan kita, dan anggota gerak bawah yaitu rangka kedua kaki kita. Kita lihat yang pertama, rangka tengkorak. Rangka manusia bagian tengkorak bentuknya seperti ini. Dan tengkorak ini bukan sebongkah tulang teman-teman, tetapi terdiri dari banyak tulang yang terpisah-pisah yang disatukan oleh sendi. Dan jenis sendinya adalah sendi mati, yakni sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Di gambar ini terlihat seperti garis-garis retakan. Itulah sendi-sendi mati pada tulang tengkorak kepala manusia. Alangkah baiknya jika kita hafal nama-nama tulang yang ada pada tengkorak kepala kita. Yang pertama, tulang dahi, posisinya di situ. Teman-teman boleh pegang tulang dahi masing-masing. Tentu saja sambil tetap menyimak video penjelasan ini ya. Kemudian tulang ubun-ubun. Ini terpisah dari tulang dahi ya teman-teman. Ada di posisi paling atas itu. Kemudian satu keping tulang di bagian belakang yang disebut sebagai tulang kepala belakang. Lalu di daerah sekitar atas telinga sini terdapat tulang pelipis. Ada sepasang di kiri dan di kanan. Kemudian ada tulang baji. Posisi tulang baji ini ada di samping mata. Jika kita tekan bagian tersebut biasanya akan terasa sakit. Ini juga ada sepasang di kiri dan di kanan. Kemudian ada sepasang tulang mata. Lalu tulang hidung yang letaknya di depan situ. Kemudian ada sepasang tulang pipi. Kemudian ada tulang rahang atas. Dan terakhir tulang rahang bawah. Tulang tengkorak memiliki fungsi yang sangat penting, yakni melindungi otak dalam kepala kita. Jika kepala kita terbentur dalam batas-batas tertentu, otak kita akan tetap aman karena dilindungi oleh tulang tengkorak kepala yang lumayan keras. Ya, tapi tetap saja akan sakit. Sekarang kita beralih ke bagian-bagian tulang badan. Tulang badan merupakan bagian rangka manusia yang sangat penting. Nama-nama tulang utama yang terdapat pada rangka badan diantaranya, ini adalah tulang belakang yang berluas-luas itu. Adanya tulang belakang pada sistem rangka tubuh kita membuat kita termasuk
sebagai makhluk vertebrata atau makhluk bertulang belakang. Kemudian di atas ini ada sepasang tulang selangka. Tulang selangka merupakan tulang terbesar untuk jenis tulang yang posisinya mendatar atau horizontal. Kemudian ini adalah tulang dada. Lalu di belakang punggung kita ada sepasang tulang belikat. Tulang belikat dan tulang hasta akan nyambung ke tulang lengan atas melalui sendi peluru di pangkal lengan. Tulang belikat biasanya akan ikut bergerak saat kita menggerak-gerakkan tangan. Teman-teman boleh mencoba memegang tulang belikat masing-masing di bagian belakang tubuh masing-masing ya. Kemudian terdapat 12 pasang tulang rusuk. Kemudian ini adalah tulang panggul yang merupakan bagian bawah dari rangka badan kita. Selanjutnya kita akan perdalam beberapa hal yang penting berikut ini. Yang pertama adalah tulang belakang. Tulang belakang manusia terdiri atas ruas-ruas tulang yang lebih kecil. Susunannya adalah paling atas ada 7 ruas tulang leher, lalu di sini ada 12 ruas tulang punggung, lalu ada 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Jika kita jumlahkan, maka akan ada 33 ruas tulang belakang. Biasanya Pak Jamal mengingatnya dengan angka-angka berikut ini. 7, 12, 5, 5, 4. 7, 12, 5, 5, 4. 7 itu ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 lagi ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. 7, 12, 5, 5, 4. Totalnya 33 ruas tulang belakang. Cara Pak Jamal mengingat bahwa tulang belakang kita terdiri dari 33 ruas adalah seperti ini. Rasulullah mencontohkan bahwa setelah salat, kita disunahkan berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, la ilaha illallah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Angka 33 kali zikir ini ternyata sama banyaknya dengan jumlah ruas tulang belakang yang ada pada tubuh kita, yakni 33 ruas. Itu yang membuat Pak Jamal ingat terus bahwa jumlah tulang belakang kita ada 33 ruas. Selanjutnya, tulang rusuk. Tulang rusuk ini unik teman-teman, karena bentuknya seperti sangkar melingkar begini, dari tulang belakang melingkar sampai berujung ke tulang dada. Tulang rusuk terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah tulang rusuk sejati. Jumlahnya ada berapa? Ada 7 pasang. Coba Pak Jamal hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pasang. Disebut sebagai tulang rusuk sejati karena tulang-tulang rusuk ini ke belakangnya nyambung hingga ke tulang belakang dan ke depannya nyambung ke tulang dada. Tentunya melalui sendi-sendi ya. Nah, ini nyambung, ini nyambung, ini nyambung, nyambung. Sampai yang ini, yakni yang ketujuh juga nyambung. Yang kedua, tulang rusuk palsu. Tulang rusuk penuh dengan kepalsuan ini. Disebut tulang rusuk palsu karena ke belakang nyambung dengan tulang belakang, tapi ke depannya tidak nyambung ke tulang dada secara langsung. Melainkan, ketiga tulang rusuk palsu ini ke arah depannya nebeng ke tulang rusuk sejati nomor 7 untuk nyambung ke tulang dada. Jumlahnya ada 3 pasang, 3 di kiri dan 3 di kanan. Lalu di sini ada tulang rusuk melayang. Disebut melayang karena ke belakangnya nyambung ke tulang belakang, akan tetapi ke arah depan ujungnya melayang seperti ini. Tidak nyambung ke tulang dada. Tidak pula nebeng ke tulang rusuk yang lain. Melayang begitu saja. Jumlahnya ada berapa? Ada 2 pasang. Jadi total jumlah tulang rusuk kita adalah 7 pasang tambah 3 pasang tambah 2 pasang. Sama dengan 12 pasang tulang rusuk. 7, 3, 2. Mudah sekali cara mengingat angkanya ini. Jumlahnya 12 pasang, 12 di kiri dan 12 di kanan. Selanjutnya di sini ada tulang dada memanjang dari ujung sini sampai ke ujung sini dan dibagi menjadi 3 bagian, yakni kepala tulang dada di bagian atas, badan tulang dada di bagian tengah, dan tajuk pedang di bagian bawah. Secara keseluruhan, tulang rusuk memiliki peran penting, yaitu melindungi jantung dan paru-paru yang berada di rongga dada kita. Sekarang kita beralih ke tulang anggota gerak. Rangka anggota gerak dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah rangka anggota gerak atas, yaitu tangan. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nama-nama tulang yang penting pada bagian ini diantaranya tulang lengan atas. Tulang ini cukup panjang teman-teman. Lalu di bawahnya ada 2 tulang, yaitu tulang pengumpil yang ujungnya dekat ke jempol dan satu lagi tulang hasta yang ujungnya dekat ke kelingking. Bisakah teman-teman memegang tulang hasta dan tulang pengumpil di tangan kalian masing-masing? Jangan tertukar ya. Lalu di situ ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang-tulang jari tangan. Selanjutnya adalah anggota gerak bawah. Begini gambar rangkanya. Nama-nama tulangnya yang penting antara lain. Yang pertama adalah tulang paha. Tulang paha merupakan tulang terpanjang yang ada pada tubuh manusia. Selanjutnya ada tulang tempurung lutut di sini, tulang betis di bagian belakang sana, lalu tulang kering di bagian depan. Ini biasanya dilindungi saat kita bermain sepak bola atau balap motor ya. Teman-teman boleh cek di kaki masing-masing, tulang kering yang ada di depan itu mudah kita raba, tapi tulang betis agak susah diraba karena tertutup oleh daging betis kita. Lalu di bawahnya ada tulang pergelangan kaki, tulang-tulang telapak kaki, dan tulang-tulang jari kaki.
Jika kita lihat secara keseluruhan, seperti inilah gambar rangka tulang pada manusia. Gambar kiri tampak depan dan gambar kanan tampak belakang. Ada beberapa catatan di sini, di antaranya catatan pertama, sel darah merah dibuat pada bagian tulang yang pipih. Misalnya pada sumsum tulang belakang dan tulang-tulang lain, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Perhatikan gambar, bagian yang berwarna merah pada gambar tulang itulah tempat pembuatan sel-sel darah. Tanda panah menunjukkan proses pembuatan sel darah merah di dalam tulang tersebut hingga dilepas ke sistem peredaran darah. Catatan kedua, dilihat dari bentuknya, tulang dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya tulang pipa, yakni kelompok tulang berbentuk pipa, contohnya tulang lengan atas dan tulang paha. Lalu tulang pipih, yakni kelompok tulang yang bentuknya pipih, contohnya tulang dada kita. Tulang pendek, bentuknya memang pendek, contohnya tulang pergelangan tangan. Dan ada pula tulang tak beraturan, bentuknya memang tak beraturan, contohnya adalah ruas-ruas tulang belakang kita. Semua jenis tulang tersebut di bagian pipihnya dapat memproduksi sel-sel darah merah. Catatan ketiga, apakah gigi kita termasuk tulang? Maka jawabannya adalah gigi berbeda dengan tulang, karena beberapa sebab berikut ini. Yang pertama, zat penyusunnya beda. Tulang tersusun atas kalsium, fosfor, sodium, dan ini yang penting, kolagen protein. Sedangkan gigi tersusun atas kalsium, fosfor, dan mineral lain tanpa kolagen protein. Alasan kedua, tulang bisa memperbaiki diri saat retak atau patah, sedangkan gigi tidak. Tulang patah bisa nyambung kembali, tetapi gigi patah tidak bisa. Demikian pula gigi bolong. Paling-paling hanya bisa kita cabut atau kita tambal gigi tersebut. Selanjutnya letaknya. Tulang posisinya tertutup oleh otot-otot kulit, sedangkan gigi tidak. Gigi nangkring di mulut kita. Terakhir, sumsum tulang bisa memproduksi sel darah merah, sedangkan gigi tidak. Catatan keempat, apakah semua tulang itu keras? Jawabannya adalah tidak semua tulang itu keras. Karena berdasarkan zat penyusunnya, tulang dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah tulang keras, dan yang kedua adalah tulang rawan. Contoh tulang keras diantaranya adalah tulang paha. Lalu, tulang tengkorak kepala kita juga tersusun atas tulang-tulang keras. Dan tulang-tulang lain yang kita sebelumnya sudah sebutkan juga termasuk tulang-tulang keras. Sedangkan contoh tulang rawan adalah tulang yang ada di telinga kita. Selain itu, tulang rawan juga terdapat pada sendi-sendi di tubuh kita, disebut sebagai tulang rawan sendi. Itu saja pembelajaran kita untuk kali ini, teman-teman. Video selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis sendi, serta penyakit dan kelainan pada alat gerak manusia. Berikut cara menjaga kesehatan alat gerak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.